Nah, ini nih kasus baru nih, baru 2 minggu sudah ngeluh seperti ini ya di sini. Dia itu saya bingung, saya dipukul sama ama sampai linu, terus saya seperti trauma. Terus saya minta pindah katanya saya masih 2 minggu. Kalau pindah gak ada lakukan yang mau karena masih suasana lebaran. Kalau pulang 60 juta. Saya bingung katanya ini. Nah, ini adalah masalah yang sering kali dihadapi oleh para PMI yang dia baru kerja di Taiwan. Mentalnya belum tertata. Nah, halo teman-teman semuanya, itu adalah tadi salah satu curhatan dari mbaknya yang dia bekerja baru 2 minggu di Taiwan ya. Dan banyak sekali kejadian seperti ini. Sebenarnya kejadiannya tidak terlalu gimana, tapi karena segala sesuatunya segera dimasukkan dalam hati, akhirnya dia merasa seperti ini ya. Jadi sebelum kita bahas tentang curhatan mbak ini yang dia pengen pindah atau pengen pulang karena dipukul oleh ama ini, kita akan di sini akan kasih tahu dulu bahasanya mental kita itu benar-benar harus siap untuk menjadi TKW ya. Apa mentalnya itu? Pertama, budak micek ya. Jadi apapun yang dilakukan majikan, baik majikan suka ngomel, suka ngini, suka apapun, itu jangan pernah dimasukkan ke dalam hati. Yang penting kita kerja dan kerja sesuai SOP yang sudah ditentukan. Itu kedua. Pertama, ketika ada mukul, mukul itu kan banyak ya. Ada yang gini, ada yang nonjok, ada yang gini. Kalau biasa itu kan mungkin kita kurang pandai bahasa ya. Jadi jengkel, mungkin ama atau akong atau majikan jengkel, dikasih tahu sekali dua kali nggak bisa, kadang-kadang juga jengkel juga, kita tepuk lah, kita seperti ini atau itu udah anggap aja biasa, jangan terlalu dimasukkan dalam hati. Itu pertama, mental kita harus kita asah, jangan dikit-dikit kita merasa benar kemudian kita minta pindah dan sebagainya. Ingat, kerja di luar negeri tujuannya itu ya mencari nafkah, mencari uang. Kalau kita sedikit-dikit tidak betah ya kita nggak akan pernah dapat majikan yang baik gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari curhatan mbak ini, kita jangan langsung terburu-buru apa yang terjadi ya. Jika terjadi apa yang dialami mbak ini, maka pertama itu lihat kekuatan mukulnya, lihat kekuatan mukul si kakak atau ama itu. Kalau memang mukulnya itu keras banget sampai menimbulkan luka, itu sudah di luar kewajaran. Tapi kalau cuma menepuk, dia sewot, mungkin ngajarin kita nggak bisa-bisa, kemudian kita ditepuk, kita dipukul sedikit, itu ya kita harus lihat tujuan memukulnya itu apa ya. Kemudian kalau memang si akong atau ama ini tuh mukulnya berat banget, kita harus bisa merekam atau mencari buktinya ya. Jadi namanya memelihara orang tua, orang yang sudah uzur itu kan ya tahu sendirilah, di Indonesia juga kakek nenek kita seperti apa, itu biasa kan hal seperti itu, rewel mereka seperti anak kecil lagi memang. Nah, kalau teman-teman memang mengalami penganiayaan yang lebih, yang teman-teman rasa itu tidak wajar, silahkan lapor polisi dan divisum. Tapi kalau tidak ada luka yang ada di badan kita, kita juga nggak bisa apa-ngapain gitu loh. Mungkin ya itu tadi, mental kita kurang kurang kuat untuk menjadi TKW gitu ya. Kita tuh terlalu manja, kita tuh terlalu wah sakar PDW lah. Gak seperti TKW zaman dulu. Kalau TKW zaman dulu mentalnya memang luar biasa. Sekarang tuh dikit-dikit curhat gitu ya. Dan ketidakpandaian bahasa kita itu yang membuat kita hubungan dengan majikan tidak harmonis, dengan akun tidak harmonis. Kenapa ya? Karena bahasa. Karena kalau kita pandai bahasa, nggak ada masalah sama mereka, kita bisa menjelaskan apa yang kita mau, kita paham apa yang mereka kita minta. Itu yang paling utama untuk teman-teman semuanya. Jadi kuatkan mentalmu, jangan sedikit-dikit ngadu, dikit-dikit minta pindah. Saya kasih tahu ya. Jadi kalau kita di majikan A itu tidak betah dengan majikan, kemudian kita pindah majikan B, belum tentu majikan B lebih baik dari A. Nanti di B pindah ke C, belum tentu C ini lebih baik dari B dan A. Terus begitu seterusnya. Pokoknya kalau kita rewel pindah-pindah sampai kita dipulangkan, nggak akan pernah mendapat majikan yang enak. Apalagi kita yang suka pilih-pilih majikan, biasanya gini, orang yang suka memilih, orang yang suka minta sering pindah, itu dia yang sebenarnya kurang kuat mentalnya ya, dan dia yang kurang siap bekerja. Makanya banyak sekali teman-teman semuanya ketika mengalami kayak gini, mintanya pindah, mintanya pulang, itu mentalnya yang belum kuat. So yang keluarga di rumah harus kasih semangat, support. Terus yang mbak kerja di luar negeri juga harus gitu, juga harus menahan diri, juga harus lebih kuat mentalnya lagi, jangan seperti ini.
dibuang mental-mental tempe itu, dan biar kita sukses di masa mendatang. Dan ingat, jangan kabur, karena kabur dendanya nanti juga luar biasa. Nah, untuk teman-teman yang terkendala bahasa, bisa belajar bahasa online sekarang di YouTube itu sudah banyak sekali. Dan ini di sini saya sertakan link, atau di kolom deskripsi sertakan link, itu juga ada sebuah YouTube yang dia khusus membahas bahasa ya. Jadi belajar bahasa dari nol sampai bisa, dan itu sangat berguna sekali untuk teman-teman. Silahkan diklik linknya atau di kolom deskripsi, dan silahkan di share ke teman-teman yang lainnya.